Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar tentang himpunan lagi ya. Di sini kita akan membahas soal-soal yang telah dikerjakan dalam ringkasan materi yang pertama. Atau kita akan membahas soal himpunan yang pertama. Sebelum kita mulai, kita diawali dengan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja kita akan membahas soal-soal yang telah dikerjakan dalam ringkasan materi yang telah saya berikan ya. Yang pertama di sini soalnya adalah coba tulis 3 contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan 3 contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan yang berada di sekitar lingkungan rumahmu. Ingat ya, himpunan itu adalah kumpulan yang dapat didefinisikan kumpulan atau sekelompok yang dapat didefinisikan dengan jelas. Di sini kita langsung saja jawab dari soal yang pertama, yaitu kita akan memberikan contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Yaitu yang pertama ada kumpulan alat menulis. Tentu di rumah kalian atau di rumah masing-masing itu pasti ada kumpulan alat menulis. Kita bisa menyebutkan contohnya yaitu ada ballpoint, ada pensil, ada penghapus, ada stipo, ada pensil warna, dan kita bisa menyebutkan kumpulan alat menulis yang lainnya seperti itu. Jadi di sini kumpulan alat menulis itu jelas masuk dalam himpunan ya, karena kita mudah dalam menyebutkan contoh anggotanya. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan alat memasak. Tentu di setiap rumah pasti ada alat memasak ya, jadi kita bisa mengumpulkan kumpulan alat memasak itu bisa kita katakan sebagai himpunan karena kita bisa dengan mudah menyebutkan contoh dari kumpulan alat memasak tersebut, dan bisa kita kurang lebihnya setiap rumah itu pasti sama, yaitu yang pertama pasti ada kompor, ada wajan, ada alat penanak nasi, dan kita bisa menyebutkan contoh dari anggota alat memasak tersebut yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada kumpulan alat kebersihan. Tentu di setiap rumah pasti ada kumpulan alat kebersihan ya. Contohnya ada sapu, ada pel, ada tempat sampah, dan alat kebersihan lainnya. Kita bisa menyebutkan contoh yang lainnya ya. Kemudian yang keempat ada kumpulan hewan berkaki 2. Nah, di sini hewan berkaki 2. Tentu di setiap rumah pasti terkadang ada yang merawat hewan berkaki 2. Walaupun di rumah kita tidak merawat, pasti di sekitar rumah kita atau di tetangga kita pasti juga akan memiliki hewan yang berkaki 2. Contohnya ada ayam, ada itik, ada burung, dan hewan yang memiliki kaki 2 lainnya. Kemudian yang kelima ada kumpulan tanaman yang berbunga. Nah, ini di sini kumpulan tanaman yang berbunga. Di setiap rumah tentu saja pasti ada kumpulan tanaman ya yang ditanam di setiap rumah, tetapi ada juga yang tidak suka menanam tanaman ya. Jadi kita bisa menyatakan kumpulan tanaman berbunga ini juga bisa termasuk himpunan karena kita bisa menyebutkan anggotanya, yaitu yang pertama kita ada tanaman yang berbunga itu apa saja? Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek, ataupun tanaman yang dapat berbunga. Seperti itu bisa dijadikan anggota dari kumpulan tanaman yang berbunga. Dari kelima contoh himpunan ini, di sini kita dapat mendefinisikan dengan jelas dari anggota-anggota yang disebutkan dari contoh himpunan kelima ini. Contoh kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama di sini ada kumpulan makanan yang lezat. Di rumah masing-masing pasti memiliki seleranya masing-masing terkait makanan ya. Terkadang kita sendiri itu menganggap makanan itu makanan A lezat, tentu orang tua kita bisa saja menganggap makanan A itu kurang lezat seperti itu. Jadi kumpulan makanan yang lezat ini bukan merupakan suatu himpunan seperti itu.
Kemudian yang kedua ada kumpulan yang menarik dibaca. Nah, di sini tiap orang pasti ada buku-buku yang menarik dibaca. Tentu kita saja pasti memiliki buku yang menarik dibaca. Tetapi buku yang menarik dibaca oleh kita itu belum tentu orang tua kita atau saudara kita itu tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi kumpulan buku yang menarik dibaca ini belum dikatakan suatu himpunan. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan lukisan yang indah. Nah, di sini kumpulan lukisan yang indah itu tentu setiap orang menilai lukisan itu ada yang indah, ada yang kurang indah seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyebutkan anggotanya dengan jelas karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kumpulan warga masyarakat yang cantik. Tentu setiap orang memiliki penilaiannya masing-masing terhadap penilaian terhadap orang lain ya. Jadi kita bisa menilai orang itu cantik itu tergantung dari penilaian masing-masing orang. Mungkin untuk pembahasan soal nomor 1 ini cukup sampai di sini. Semoga bisa memberikan contoh yang lainnya untuk contoh himpunan dan bukan himpunan. Lanjut kita ke nomor yang 2. Nomor 2 adalah tuliskan anggota dari himpunan berikut. Nah, di sini yang pertama ada himpunan kendaraan roda 4, ada yang kedua ada himpunan warna lampu lalu lintas, yang ketiga ada himpunan bilangan asli kurang 10, dan yang keempat ada himpunan bilangan prima kurang dari 20. Langsung saja kita jawab. Himpunan yang pertama, himpunan kendaraan roda 4. Di sini kita menuliskan anggota dari himpunan kendaraan roda 4 itu ada mobil, ada ATV, ada bus, dan anggota kendaraan roda 4 lainnya bisa dituliskan selanjutnya di sini. Kemudian yang B, himpunan warna lampu lalu lintas. Di Indonesia lampu lalu lintas itu hanya memiliki 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi merah, kuning, dan hijau ini kita bisa menuliskan anggota sebagai himpunan warna lampu lalu lintas. Kemudian yang C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ingat ya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Dan karena di sini aturannya adalah kurang dari 10, jadi hanya cukup sampai 9. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang D, himpunan bilangan prima kurang dari 20. Ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Jadi bilangan prima itu berapa saja, yaitu ingat bilangan prima dimulai dari angka 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu nyatakan himpunan berikut dengan menyebutkan anggota-anggotanya, dengan menuliskan sifat keanggotaannya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Ingat ya, di sini kita disuruh menyebutkan anggota, jadi 3 jenis ya, menyebutkan anggotanya, terus menuliskan sifat, kemudian yang ketiga dengan notasi. Nah, di sini soalnya adalah yang A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9. B yaitu himpunan C adalah bilangan cacah kurang dari 10. C, himpunan E adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian D, himpunan G adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Baik, kita langsung saja jawab untuk yang pertama ya. Di sini kita tadi ingat, di sini kita tadi disuruh 3 ya, yaitu menyebutkan anggotanya, menuliskan sifatnya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk yang pertama, yang A, poin A, kita mendaftar atau menyebut anggotanya terlebih dahulu, yaitu bilangan asli kurang dari 9. Ingat, bilangan asli dimulai dari angka 1, karena di sini soalnya menyebutkan kurang dari 9, berarti hanya cukup sampai angka 8. Jadi anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian apabila kita menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, kita cukup menuliskan A sama dengan di sini buka kurung dan tutup kurung. Ini menyatakan bahwa ini adalah suatu anggota dari himpunan, yaitu himpunan A sama dengan adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9. Kemudian dalam penulisan notasi pembentuk himpunan, kita cukup
Di sini A ya, bukan B ya, ini tipe, harusnya A sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 9 dan X adalah anggota bilangan asli. Ingat ya, dalam notasi pembentuk himpunan ini banyak sekali notasi-notasi yang digunakan. Yang pertama di sini seperti ya, huruf E di sini menyatakan anggota, kemudian di sini seperti huruf C ini adalah kurang dari. Baik, untuk yang A itu saja. Lanjut yang B adalah C adalah bilangan cacah kurang dari 10. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Karena di sini aturannya kurang dari 10, berarti anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup sampai angka 9. Kemudian kita tuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu himpunan C adalah bilangan cacah kurang dari 10. Kemudian dalam menyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu C sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan cacah. Lanjut yang C adalah himpunan E, bilangan prima antara 10 dan 40. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Nah, bilangan prima itu berapa saja, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 dan sebagainya ya. Karena di sini aturannya disuruh menyebutkan antara 10 dan 40, maka kita cukup menyebutkan angka 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Di sini kan antara, berarti di tengah-tengah antara 10 dan 40. Seperti itu. Kemudian kita tuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu himpunan X sama dengan bilangan prima antara 10 dan 40. Kemudian kita tuliskan notasi pembentuknya, yaitu E sama dengan himpunan X, di mana X, ingat dibaca di tengah dulu ya, X. Di sini di sebelah kiri ini berarti menandakan lebih dari 10 dan kurang dari 40. Karena di sini tadi antara, jadi di sini tidak ada sama dengannya. Di sini juga tidak ada sama dengannya. Cukup menuliskan lebih dari dan kurang dari, dan X adalah anggota bilangan prima. Kemudian yang D, soalnya adalah G adalah himpunan G adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Ingat, bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Anggotanya berapa saja? Yaitu 3, 9, 15, 21 dan 27. Di sini anggotanya. Dan untuk menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya adalah G atau himpunan G sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Kemudian kita tuliskan notasi pembentuk himpunannya adalah G sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 30 dan X anggota bilangan ganjil habis dibagi 3. Lanjut soal yang keempat ya. Soal nomor 4, yaitu tentukan semua himpunan semesta yang mungkin dari himpunan F sama dengan 2, 3, 5, 11. Ingat, sebelum menjawab soal ini kita harus ingat terlebih dahulu, yaitu himpunan semesta itu apa? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Jadi, nanti himpunan semesta ini harus memuat himpunan yang dibicarakan. Nah, himpunan yang dibicarakan di soal adalah 2, 3, 5, 11. Jadi, himpunan semesta yang mungkin terjadi dari himpunan F 2, 3, 5, 11, yaitu yang pertama adalah himpunan semesta dari himpunan itu sendiri, yaitu 2, 3, 5, 11. Kemudian ada lagi himpunan semestanya adalah bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan sebagainya. Tentu saja di dalam bilangan asli itu memuat dari himpunan yang terdapat dalam soal ini, yaitu 2, 3, 5 dan 11. Kemudian himpunan semesta yang ketiga adalah bilangan prima. Ingat ya, bilangan prima itu dimulai dari angka 2, anggotanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan sebagainya ya. Nah, karena bilangan prima di sini
ini memuat himpunan F yang anggotanya 2, 3, 5, 11. Jadi bilangan prima di sini bisa dikategorikan adalah himpunan semesta dari himpunan F. Kemudian yang keempat ada himpunan semestanya adalah bilangan cacah. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi himpunan bilangan cacah di sini termasuk himpunan semesta karena memuat anggota dari himpunan F yang dipertanyakan di soal di sini ya. Kemudian himpunan semesta yang mungkin terjadi lagi yaitu himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu ada himpunan bilangan bulat negatif dan 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif sendiri yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu memuat dari himpunan F sendiri anggotanya. Jadi himpunan bilangan bulat di sini termasuk himpunan semesta dari himpunan F. Baik, mungkin itu saja pembahasan soal himpunan yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.